Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis peluncuran gelombang serangan ke-100 untuk mengenang mantan pemimpin Hizbullah Syed Hasan Nasrullah. Iran mengatakan telah menyerang lebih dari 25 target strategis musuh. Serangan dilakukan usai Israel menyerang Hizbullah di Lebanon. Sebelumnya Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata bersyarat selama 2 pekan. Dalam gencatan senjata itu, Iran menyodorkan 10 poin syarat, diantaranya penghentian agresi termasuk ke Lebanon. Sementara Amerika Serikat menginginkan pembukaan Selat Hormuz. Media Turki Anadolu Agency melaporkan salah satu serangan Israel mengenai sebuah restoran di kawasan Al-Mazrah di jantung kota Beirut, Lebanon. Momen serangan itu terekam kamera pengintai atau CCTV. Asap memenuhi ruangan, para pekerja pengunjung yang berada di restoran pun panik dan berlarian. Gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran yang rapuh langsung diuji Israel. Israel tetap menggempur Hizbullah, pergerakan perlawanan di Lebanon yang mendukung perjuangan Iran saat digempur Israel dan Amerika. Serangan Israel ini melanggar syarat gencatan senjata yang diajukan Iran. יעדים להשלים, ואנחנו נשיג אותם, או בהסכמה, או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. איראן נכנסת למשא ומתן הזה כשהיא מוכה, כשהיא חלשה מאי פעם. היא התחייבה לפתוח את מצרי הורמוז לאחר שהיא ויתרה על כל התנאים המקדימים שהיא הציבה. היא ויתרה על ביטול הסנקציות, קבלת פיצויים, סיום סופי של המלחמה וגם הפסקת אש בלבנון. Padahal sebelumnya mediator gencatan senjata Amerika Serikat Iran, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif telah mengumumkan penghentian agresi disepakati termasuk di Lebanon. Shehbaz Sharif mengumumkan melalui akun media sosial X-nya, "Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa Republik Islam Iran dan Amerika Serikat bersama dengan sekutu mereka telah menyetujui gencatan senjata termasuk di Lebanon. Efektif segera." PBB mengutuk serangan terbaru Israel di Lebanon. Mewakili Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk, Tamin Al-Khitan mengatakan skala pembunuhan dan kehancuran di Lebanon saat ini sungguh mengerikan. Ia menambahkan serangan dilakukan beberapa jam setelah menyetujui gencatan senjata dengan Iran. Sungguh sulit dipercaya. Human Rights Chief Volker Turk says the scale of the killing and destruction in Lebanon today is nothing short of horrific. Such carnage, hours after agreeing to a ceasefire with Iran, defies belief. It places enormous pressure on a fragile peace which is so desperately needed by civilians. Usai serangan Israel ke Lebanon, Iran memutuskan menutup kembali Selat Hormuz. Menlu Iran, Syed Abbas Araghchi, menyerukan Amerika Serikat bersikap memilih gencatan senjata atau perang berlanjut melalui Israel. Sementara itu, pembicaraan lanjutan soal gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran yang akan dilakukan di Islamabad, Pakistan belum menemukan kepastian. Besok merupakan pertemuan perdana antara Iran dan Amerika Serikat untuk membahas gencatan senjata. Namun situasi kembali memanas usai serangan Israel ke Lebanon. Lalu apakah perdamaian di kawasan Timur Tengah akan tercapai? Kita akan bahas bersama dengan Guru Besar Hubungan Internasional St. Petersburg State University, Ibu Koni Rahakundini, dan juga pakar intelijen Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, CIDI, Anton Ali Abbas. Selamat sore Bu Koni dan Pak Anton, semoga sehat-sehat selalu. Selamat siang. Ya, saya ke Bu Koni. Bu Koni, ini kita melihat bahwa upaya Israel ini tidak mengindahkan kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dengan Iran. Dan saat ini apakah ada upaya sabotase atas gencatan senjata itu karena pada saat ini posisinya Iran kembali menutup Selat Hormuz? Saya tidak mau lompat ke sabotase ya, tapi situasi ini adalah bukti nyata bahwa di era multipolar ini gencatan senjata dan resolusi Dewan Keamanan PBB itu bisa menjadi alat collective security. Ya, bukan menjadi alat collective security, tapi malah melainkan dia arena of power
atau arena of politic power. Nah, kita bisa lihat misalnya bagaimana ceasefire ini situasi aktual after ceasefire. Netanyahu itu menyatakan ceasefire itu tidak berlaku untuk Lebanon. Jadi itu sudah langsung dinyatakan sehingga dibuka tadi kan dibilang memang ceasefire ini sangat rapuh karena begitu dinyatakan Netanyahu langsung bilang bahwa ini tidak berlaku untuk Lebanon dan dari perspektif geopolitik ini contoh klasik proxy war yang meluas. Nah, Israel juga itu menunjukkan operation Eternal Darkness tadi kita bisa lihat bagaimana serangan udara terbesar sejak perang dimulai. Dan kalau tidak salah kutip dari berita-berita yang saya terima, itu sudah 254 orang tewas. Artinya sekitar satu target dalam hitungan 10 menit terjadi korban di Lebanon bagian selatan. Nah, kalau kita lihat memang akhirnya ini hanya tactical pause ya. Kalau kita lihat ceasefire-nya sendiri itu hanya tactical pause saja. Baik beberapa pengamat dunia maupun kami juga di sini melihatnya karena sekali lagi ceasefire ini tidak mencantumkan Lebanon. Dan ini Iran menganggapnya dari sisi Iran ya, ini adalah agresi terhadap Iran karena kita tahu lah kemudian Iran menutup Selat Hormuz karena dia merasa ini adalah bagian dari menyerang Iran juga. Nah, Israel sendiri menurut Nathan Brown ya dari Carnegie Endowment, dia bilang bahwa Israel ini sebenarnya sudah siap forever war. Jadi kalau kita lihat sekarang Iran tuh katanya siap untuk apapun, at the same time Nathan melihat bahwa Israel juga akan siap melawan Hezbollah di poros Iran sebagai forever war. Dan ini artinya kita nggak boleh bicara tentang solusi yang komprehensif, tapi ini akan terjadi prolonged managed konflik dengan resiko spillover global yang sangat parah. Yeah. Pertanyaannya kan sederhana, kenapa sih Israel menggempur Hizbullah? Kan begitu. Ini mesti dipahami dulu nih oleh semua orang bahwa Hizbullah itu adalah sekutu dekatnya Iran atau dianggap poros perlawanannya lah oleh Israel. Sehingga Israel menganggap Hizbullah itu adalah ancaman langsung untuk perbatasan utaranya. Dan ini kemudian membuat Israel menghancurkan kemampuan Hizbullah adalah prioritas keamanan nasional mereka. Jadi kita bisa lihat walaupun reaksi kepala tadi HAM PBB ya Volker sudah bilang itu horrific, kita juga lihat Sekjen Antonio Guterres bilang bahwa ini unequivocally menurut dia. Dan Palang Merah sudah menyatakan ini outrage atas kematian dan kehancuran begitu masif. Ini serangannya demikian besar sehingga disebut sebagai indiscriminate strike. Kemudian kita lihat juga Lebanon Speaker sudah bicara, dia bilang bahwa ini adalah barbaric things to do to Lebanese. Ya, agresinya dan Qatar sudah mengutuk, Turki sudah mengutuk, Turki bilang ini firmly condemned. Kemudian Arab juga sudah menyatakan ini adalah sabotase besar-besaran Israel terhadap ceasefire yang sudah dilakukan. Even Archbishop Timothy Broglio dia sudah menyampaikan dari awal, sebenarnya menarik nih pandangan Archbishop melihat bahwa kalau Lebanon tidak disertakan dari awal, pasti ini akan batal. Dan ini sudah terbukti beberapa jam kemudian terjadi ini. Jadi memang sudah banyak yang memperkirakan ini tidak akan berhasil baik gitu loh. Karena tadi urusan Lebanon yang belum dimasukkan. Ya, ke Pak Anton. Pak Anton, kita mengetahui bahwa kesepakatan gencatan senjata itu ada 15 poin yang diajukan oleh Amerika Serikat dan juga 10 poin dari Iran. Dan salah satunya adalah tidak ada serangan agresi ke Iran maupun wilayah proksi dan juga termasuk Lebanon. Untuk saat ini serangan ke Lebanon tentu menjadi perhatian besar karena di tengah situasi gencatan senjata 2 pekan. Untuk saat ini apakah Anda melihat bahwa serangan dari Israel ke Lebanon ini juga disetujui oleh Donald Trump? Pertama memang itu sebenarnya jadi apa yang dilakukan oleh Israel itu sudah diprediksi oleh Joe Kent, mantan kepala badan Nasional Kontraterorisme Amerika Serikat. Dia bilang ketika ketidakterlibatan Israel dalam rencana proses perdamaian ini bisa bisa mengkhawatirkan. Kenapa? Karena Israel kemudian bisa mengganggu proses perdamaian. Itu satu. Kedua, bagi saya apa yang dilakukan oleh Israel juga tidak mengherankan karena ini sebenarnya sinyalemen yang sudah disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada akhir Maret lalu. Dia bilang dia punya concern bagaimana kemudian ingin meluaskan buffer zone yang berada di Lebanon Selatan. Jadi dia punya concern itu. Jadi ini adalah serangan Jadi ketika kita bicara tentang konflik di antara dengan Iran inilah antara. Jadi ada konflik antara karena dia punya concern sendiri terkait bagaimana meluaskan buffer zone. Jadi apa yang dilakukan oleh Israel kepada Lebanon itu memang jelas sudah diprediksi walaupun kita bisa runut. Jadi ketika Amerika Serikat pada tanggal 23 Maret itu mengeluarkan 15 tuntutan lalu direspon pada tanggal 24 Maret itu oleh Iran pada 5 tuntutan yang kemudian berkembang menjadi 10 tuntutan. Salah satu tuntutan yang tidak berubah adalah terkait bahwa perang regionalnya harus berhenti dan itu memang sulit untuk mencari titik temunya dengan Israel karena Israel juga paham bahwa
Hezbollah itu juga punya ultimate goal sendiri, yaitu apa? Menghapuskan Israel dari muka bumi. Sementara Israel juga punya ultimate goal menghapus Hezbollah dari muka bumi. Jadi ini akan menjadi sulit gitu. Jadi bagi Israel mencoba memisahkan bahwa perang mereka dengan Hezbollah itu adalah tidak sama dengan. Jadi tidak serta merta sama dengan antara perang mereka dengan Iran. Jadi tidak mengherankan ketika kemarin selang beberapa jam dari proses perdamaian, Israel kemudian menunjukkan eksistensinya memerangi Hezbollah gitu. Jadi memang bagi saya ini sudah mulai diprediksi dari awal karena pada akhir Maret lalu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sudah ngasihin bahwa mereka ingin memperluas itu. Artinya apa? Memang sengaja untuk memelihara dua medan laga. Jadi satu medan laga yang namanya dengan Iran itu sudah berhenti, tapi dengan Hezbollah di Lebanon Selatan tetap akan diperhatikan karena dia punya concern untuk meluaskan wilayah itu. Nggak heran kemudian ada tentara kita yang menjadi gugur dan lain-lain. Itu kan adalah konteks pidato Netanyahu akhir bulan lalu, Mas. Ya, Bu Kony, kita mengetahui bahwa Hizbullah merupakan salah satu proksi dari Iran dan juga untuk saat ini Israel terus menggempur wilayah Lebanon yang juga wilayah permukiman sipil yang dengan alasan bahwa menggempur salah satu pemimpin dari Hizbullah. Untuk saat ini kita mengetahui bahwa perundingan akan dilakukan besok Jumat. Lalu seperti apa? Karena mengetahui bahwa Iran memiliki trust issue atau masalah kepercayaan dengan Amerika Serikat untuk maju di perundingan, dan apakah perundingan untuk esok itu akan terjadi? Kita masih lihat juga ya kalau soal perundingan itu akan terjadi, kita masih lihat juga posisi China dan Rusia yang tetap konsisten menganggap juga kenapa mereka harus memveto resolusi PBB kemarin di Selat Hormuz, karena menurut dua negara ini bias anti Iran jadinya kalau diteruskan, makanya mereka veto kan. Dan setelah serangan ya. Tadi terputus ya? Ya, terputus. Silakan Ibu Kony. Ya, hilang sinyalnya, maaf saya ulang ya. Ya, Jadi silakan. tadi terkait Rusia dan China memveto resolusi PBB karena merasa bahwa ini adalah bias anti Iran yang terjadi. Karena bagaimanapun serangan ini dimulai karena kritik masalah akarnya itu ada di US dan Israel. Tapi saya juga melihat bagaimana reaksi Trump. Trump itu juga bilang bahwa dia tidak akan pernah memasukkan Lebanon karena Lebanon itu adalah separate skirmish menurut Trump, karena Hizbullah. Di lain sisi, White House Press Secretary Caroline Leavitt juga bilang sejak awal Lebanon itu nggak mungkin dimasukkan, dia perkecualian. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, kalau untuk saya, kenapa sih resolusi 1701 itu nggak dihormati? Ini yang kita harus bawa, dan saya berharap sebenarnya itu dibahas juga ya. Karena gini, ini resolusi ini adalah mengakhiri perang dari Israel Hizbullah sejak 2006, which is 20 years ago ya. Dan intinya itu adalah bagaimana terjadinya gencatan senjata penuh, bagaimana juga penarikan pasukan, bagaimana zona bebas senjata, dan yang terakhir adalah disarmament. Baik. Tapi kenapa resolusi 1701 itu nggak terjadi? Karena menurut saya dan banyak menurut orang juga, kita itu semua tidak menguasai akar masalah kekuatan Hizbullah sebagai proksi Iran dan ketidakpercayaan Israel terhadap negara Lebanon gitu loh. Jadi Iran nggak percaya juga pada Amerika, tapi dari sisi juga Israel nggak percaya terhadap Lebanon. Dan ini artinya resolusi 1701 itu hanya dihormati di atas kertas selama ini 20 tahun, tapi dilanggar di lapangan. Kegagalan diplomasi terus tengah. Pertanyaannya adalah begini, berapa puluh tahun lagi kita harus menunggu gitu sehingga kita tetap bertahan pada resolusi 1701 yang jelas-jelas punya kelemahan. Dia tidak punya mekanisme sanksi kuat atas chapter 7 yang dapat memaksa compliance gitu kan. UNIFIL hanya boleh mendukung LA gitu kan, bukan memaksa disarmament gitu. By the way, kita ada di sana dan berduka cita untuk semua perwira kita yang gugur dan prajurit kita yang gugur. Nah, UNIFIL sendiri posisinya susah ya Mas, karena sering dituduh sebagai accommodating the Hizbullah. Nah, posisi UNIFIL yang dianggap accommodating the Hizbullah ini membuat keselamatan pasukan UNIFIL itu adalah dalam bahaya sebenarnya. Sehingga keputusan Pak SBY kemarin untuk membuat UNIFIL segera ditarik mundur tentara kita itu adalah hal yang sangat penting. Nah, yang paling penting kenapa resolusi ini nggak terjadi, tidak pernah ada kekuatan eksternal yang netral, yang kuat, yang bisa memaksa kedua pihak itu untuk duduk dan berdamai gitu. Jadi Hezbollah nggak pernah mundur gitu kan dari misalnya Utara Litani gitu, dan stockpile rudal mereka terus bertumbuh. Kalau nggak salah ya stockpile rudal mereka udah 200 ribuan. Dan itu artinya secara apapun juga kita melihat jadinya seolah-olah ada state within state gitu loh dengan dukungan Iran. Ini kalau kita lihat dari perspektif mereka gitu. Baik, kita
Lanjutkan pembahasan kita terkait bagaimana masa depan dari gencatan senjata ini dan juga apakah resolusi perdamaian ini akan terwujud dan upaya perundingan akan dilakukan esok hari atau 10 April di Islamabad, Pakistan. Informasinya akan hadir usai jeda hanya di Kompas Petang. Anda masih menyaksikan Kompas Petang terkait dengan upaya gencatan senjata dan juga perdamaian di Timur Tengah. Kita akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Hubungan Internasional St. Petersburg State University, Koni Rahakundini Bakri, dan juga pakar intelijen CIDE, Anton Aliabas. Tadi Mbak Koni atau Bu Koni bilang bahwa resolusi 1701 ini yang telah diterbitkan sejak 2006 ini sulit terwujud dan hingga saat ini masih menjadi situasi yang sangat pelik, terutama di Timur Tengah. Saya menuju ke Pak Anton. Pak Anton, untuk saat ini sebenarnya apa upaya yang bisa dilakukan oleh negara-negara termasuk Liga Arab maupun Amerika Serikat sendiri agar Israel untuk sementara waktu menghormati gencatan senjata yang terjadi? Pertama harus dipahami bahwa ketika kita bicara tentang situasi gencatan senjata memang ini rentan ya, karena Iran sendiri kan sudah menyatakan bahwa gencatan senjata ini bisa terjadi if dia bilang jika serangan itu halted gitu ya, di stop dulu gitu. Jadi ini yang memang memang dari awal ketika Trump mengeluarkan 15 poin dan lalu kemudian Iran itu mengeluarkan 5 poin dan terakhir adalah 10 poin untuk jadi bahan negosiasi, Iran itu menjadikan dua hal setidaknya untuk ketika kita bicara tentang negosiasi perdamaian. Yang pertama adalah serangan dihentikan ke Iran, yang kedua adalah serangan ke depan itu tidak terjadi lagi. Walaupun kalau misalnya kita lihat dari pergerakan dari 5 poin menjadi 10 poin, ada poin yang tidak hilang misalnya bahwa perang regional itu juga harus berhenti. Jadi itu memang Iran dari awal itu mencoba memaketkan gitu ya, memaketkan bahwa apa yang terjadi di Lebanon dengan di Iran itu harus satu paket. Gitu. Jadi ini yang memang prosesnya akan menjadi pelik. Ini apakah kemudian nanti bisa berhenti atau gagal gitu ya, nanti lalu kemudian pecah perang lagi, itu akan sangat mungkin. Apalagi misalnya dari pihak Amerika Serikat sendiri menganggapnya bahwa 10 poin itu tidak masuk akal. Walaupun pada awalnya Trump bilang kan di media sosialnya bahwa ini adalah workable basis. Tapi kemudian dibantah oleh para pembantunya termasuk juga Wapres Vance yang juga jadi perwakilan Amerika Serikat di Islamabad. Karena bagi saya ketika Wapres Amerika Serikat ikut serta dalam pertemuan di Islamabad itu menjadi menarik karena itu. Anton? Oke, saya ke Bu Koni. Bu Koni, bahwa ini memang gencatan senjata menjadi sangat rapuh di mana Israel juga punya posisi yang cukup sentral bahwa dia juga tidak setuju dengan peperangan ini gitu. Jadi bagi saya ini menjadi menarik walaupun lagi-lagi yang namanya proses negosiasi, apalagi negosiasinya ini juga kabarnya tidak langsung gitu. Jadi ini akan menjadi menarik gitu. Jadi bagaimana kemudian proses negosiasi ini berjalan lancar walaupun ketika kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Pakistan melalui cuitannya misalnya itu ternyata ada banyak pihak yang bekerja di belakang layar, ada Turki, ada lalu juga Tiongkok. ada misalnya Tiongkok gitu. Jadi saya juga Tiongkok juga ikut terlibat gitu. Jadi tidak mengherankan tadi seperti apa yang disampaikan Bu Koni bahwa apa yang terjadi di New York ketika resolusi yang disodorkan yang diusulkan oleh Bahrain itu kemudian diveto oleh Tiongkok dan Rusia karena selama ini yang kita tahu adalah Rusia yang dilibatkan oleh Trump ketika Presiden Rusia menelpon Presiden Iran lalu Presiden Trump menelpon Presiden Rusia kan pada awalnya itu yang terlihat. Tapi ketika Perdana Menteri Pakistan menyatakan berterima kasih kepada Cina, berarti Cina dalam konteks ini itu ikut sedikit banyak ikut juga mendorong agar bagaimana perdamaian ini bisa terjadi. Jadi tapi lagi-lagi apakah itu akan ada jaminan atau tidak, ini akan menjadi pelik karena bagaimanapun juga bagi saya sebenarnya tidak hanya sekedar pada poin perang regional saja kan, tapi ada satu poin juga yang menjadi krusial adalah poin soal pelucutan atau kebebasan Iran untuk pengayaan uranium. Karena bagi Iran itu adalah bagian yang menjadi posisi dia di 10 poin. Tapi sementara dari pihak Amerika Serikat menganggap tidak ada poin cerita tentang pengayaan uranium yang harus berdasarkan rezim dari NPT gitu. Ini bagi saya ada perbedaan ini juga menjadi menarik karena klaim masing-masing juga lagi-lagi namanya juga nih subject to be discussed, subject to be negotiated. Inilah bagaimana kemudian 2 minggu ke depan itu akan sangat dinamis yang akan jadi menentukan apakah kemudian perdamaian permanen itu dapat tercipta atau tidak. Karena bagi saya mungkin high call-nya dari Iran adalah perang regional.
gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah proksi dia. Tapi Oke. itu high call. Tapi saja itu subject to be discussed. Tapi yang penting adalah misalnya dana reparasi melalui misalnya pungutan melalui Hormuz itu bisa diokekan. Lalu juga misalnya yang paling alot nanti nuklir misalnya itu bisa diokekan. Itu yang akan menjadi menarik. Walaupun Ya. ada beberapa hal yang akan pelik dan membutuhkan diskusi yang akan cukup mendalam. Ya, baik, saya ke Bu Kony. Bu Kony, tentu ini masih sangat panjang prosesnya, terutama 2 pekan ke depan, bahkan 24 jam bisa jadi situasinya sangat berubah. Untuk saat ini seperti apa sebenarnya posisi Amerika Serikat, terutama target dari utama Presiden Donald Trump adalah pembukaan blokade dari Selat Hormuz. Lalu seperti apa dengan situasi saat ini? Iran kembali menutup, apakah lebih besar peluang yang diambil Amerika Serikat untuk berdamai atau kembali ke medan pertempuran? Kalau saya menyebutnya mungkin begini ya, situasi ini sekarang mundur dari ambang perang besar yang terjadi kemarin ya, sudah betul-betul di ambang perang besar. Ketika Trump bilang akan membuat Iran itu kembali ke zaman batu misalnya kan, itu sudah tegang sekali. Tapi kita juga masuk ke fragile position. Jadi artinya ini mudah pecah di mana saja kapan saja. Saya sih berharap sekarang G-Defense akan terus melakukan negosiasi lanjut dari Pakistan. Tapi sekali lagi kalau kita melihat dari pandangan para expert dunia termasuk di Rusia ya, ini sekali lagi ini fragile position yang sangat bahaya, apalagi sekarang ini kita mendengar Menlu Luar Negeri Iran bilang kan ini mau mana nih, mau lewat ceasefire lu atau mau lewat Israel. Nah dua-duanya bisa gua kerjain, kira-kira kayak gitu kan. Nah tapi mesti yang kita lihat adalah 3 hal yang proyeksi paling mungkin menurut saya. Satu, manage instability, jadi ketegangan tuh akan terkendali gitu kan, walaupun akan sangat susah. Kemudian ini jelas seperti disampaikan Pak Anton tadi, ini bukan perdamaian permanen, susah. Kembali saya mesti ngomong soal resolusi 1701 ya. Nah terakhir adalah bagaimana resiko eskalasi tinggi jika Israel terus maju dan Iran tuh akan balas secara besar-besaran, karena ini artinya sudah tidak mungkin ditahan, perang regional akan sangat-sangat terbuka. Nah yang saya mesti tekankan juga, ini dampaknya buat Indonesia nih agak parah nih sebenarnya. Kita berharap kalau kita ngomong soal bagaimana menahan fallout agar harga minyak tidak tembus ke $200 ya. Karena kalau ini terjadi dalam berapa minggu ini masih bisa terkendali, mungkin seperti kemarin kita bahagia kan, dunia langsung turun ke 100 kan, itu turun tajam. Tapi resiko tembus di 150 sampai 200 itu ketika premis Israel Lebanon itu terus berlanjut. Nah, jadi perkiraannya sampai akhir Mei ini sampai ke awal Juni, maka diperkirakan udah pasti 150 sampai 200 tembus. Dan kalau tembus ke 200, malah ada yang lebih berani bicara ya, bahwa kalau nggak salah Wood Mackenzie ya, dia bilang kalau tembus dalam ini ke 200, maka itu artinya Iran akan mempertahankan blokade di Hormuz, tapi juga artinya kita tidak mungkin atau tidak lagi bisa menahan di 2026 harga bisa ditekan. Nah, kita dampaknya ini artinya apa? Ya, dampaknya ini akan sangat besar buat Indonesia karena akan energi ke kestabilan harga dan lain-lain. Baik, ini menjadi efek bola salju yang sangat panas bagi seluruh dunia dan juga tidak hanya dunia namun juga Indonesia, dan ini perlu perhatian bersama dan agar deeskalasi maupun gencatan senjata ini dapat terwujud dan kedua belah pihak Amerika Serikat dan juga Iran masuk di meja perundingan, dan kita nantikan upaya perundingan itu di Islamabad, Pakistan esok hari. Terima kasih sekali lagi Ibu Kony Rahakundini Bakri, Guru Besar Hubungan Internasional St. Petersburg State University, dan juga Pak Anton Ali Abbas, pakar intelijen dari CIDE. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu.